Oke, untuk pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama ini akan saya bahas. Kita masuk inventor dulu. Klik 2 kali tadi. Oke, untuk tampilan pertama itu seperti ini, Mas. Kalau saudara lihat. Ya. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi ada file IPT ya, ini standar IPT. Ini untuk menggambar part atau komponen ya. Kemudian yang seperti ini bentuknya, kan ini sudah susunan 3 gitu ya kotaknya. Ini berarti dia assembly atau rakitan. Jadi merakit beberapa komponen, kemudian nanti dari komponen yang kita buat di sini kita rakit di sini, nanti tinggal panggil saja komponen apa yang sudah dibuat di part di standar ini, kita panggil, kita tinggal hubung-hubungkan aja ya. Walaupun mungkin di sini juga bisa menggambar part, itu bisa, tapi dasarnya adalah untuk assembly. Kemudian yang ketiga IDW. IDW itu yang sini tadi, menggambar dalam layout 2 dimensi. Ini menggambar ini. Jadi nanti kalau kita mau menggambar dalam bentuk layout ya, mungkin di mana, di job sheetnya itu ada, itu ada gambaran, misalnya ini gambar pandangan atas, pandangan depan, pandangan samping, misalnya seperti itu. Nah, itu kan kalau di sini nggak bisa, harus di sini. Saudara klik dulu 2 kali ini, tinggal memanggil file yang ada di sini tadi, mau digambar dengan proyeksi dari pandangan atas, dari pandangan depan ya, dari pandangan samping. Kita pakai ini. Kemudian IPN, ini adalah untuk presentasi ya, file presentasi ini ya. Nanti akhir-akhir akan saya jelaskan, ini animasi gerak. Jadi misalnya komponen A dengan komponen B itu dirakit ya, tapi nanti dengan gerak ya, dengan gerak. Misalnya ini dulu harus dirakit dengan komponen A dengan B dulu, kemudian dari atas komponen C gitu, baru C ya. Itu bisa digerakkan di sini. Oke ya, secara gambaran seperti itu. Jadi untuk awalnya ya, awalnya saudara harus menggambar part dulu. Part-partnya itu mau membuat benda yang assembly, harus part itu harus jadi dulu. Mungkin ada 5 part atau 6 part ya, atau berapa ya, terserah di assembly itu. Nah setelah itu baru dirangkai di IAM ini. Oke, saya klik 2 kali ini dulu. Ya. Oh ya, sebelumnya ini Mas, saya new dulu ya sebentar ya. Ini tadi ya, ini ada beberapa, ini default, ini English, ini metric, ini profesional ya. Kalau defaultnya ini ternyata kemarin dalam satuan inci. Nah kalau mau yang milimeter itu pakai metric ini. Jadi bendanya nanti saudara lihat, benda yang mau digambar itu satuannya apa gitu ya, satuannya apa. Ini kalau milimeter ya pakai metric atau standar. Ini saya klik, saya oke. Nanti open lagi. Ini part 2 ya, part 1 tadi yang ini. Oke, tampilannya seperti ini. Ini bisa diubah di atas ya, boleh ini. Biasanya ini yang saya kasihkan di atas, ini yang di bawah itu. Tampilannya aja ya bisa diubah-ubah. Oke, untuk tampilan pertama saudara lihat di sini adalah untuk ikon-ikon menggambar seperti di AutoCAD itu. Sini untuk menggambar ya, ada line, ada center dan sebagainya. Circle ini ya, circle, kemudian ada rectangle dan sebagainya. Nah, kalau saudara ingin menggambar di sini, saudara basicnya adalah 2 dimensi dulu. Jadi saudara menggambar 2 dimensi, kemudian nanti mungkin di extrude atau diberi ketebalan sehingga menjadi benda 3 dimensi. Ya. Tuh. Nah, pertama kali saudara menggambar yang ini dulu Mas. Sebentar. Saya punya helpnya. Kalau di buku itu di mungkin ada yang enggak ya di situ ya. Ini
Ini dulu ya, saya punya helpnya. Oh, balik. Kok gerak ya? Ya seperti ini aja. Oke ya, helpnya seperti ini. Kita masuk ke ini dulu. Untuk latihan pertama ini kita membuat benda ini nanti. Benda ini nanti saya tuliskan di papan untuk ukurannya ya. Ukurannya. Atau di sini juga sudah ada sih sebenarnya ukurannya. Tapi ini dalam bahasa Inggris ya Mas ya. Ini rectangle dengan ukuran ini 200 kali 100 nanti ya, 200 kali 100. Jadi bentuknya seperti ini nanti kalau saya ukuran rectangle, yang ini 200, yang ini 100. Kemudian di sini ada saudara membuat garis dari sini ke sini, ini 30, kemudian ke sana ini sudutnya 135. Terus ini nanti di trim yang bagian ini, ada 3 bagian seperti itu nanti. Oke ya. Oke, ini saya buat 2 tampilan Mas. Yang ini helpnya ya, supaya nanti mudah. Kemudian yang ini adalah inventornya. Udah gitu. Jadi tinggal saya kalau mau ambil helpnya dari sini, masuk ke inventor ini. Kalau di tempat komputer itu nggak ada, saudara nanti pakai modul atau pakai job sheet itu ya, nanti ada. Oke, saya masuk ke sini sekarang. Pertama kali saudara membuat kotak ya. Kotak itu ya tinggal klik ini rectangle ini, klik rectangle. Konsepnya di inventor itu buat bentuknya dulu Mas, bentuknya mau apa. Kalau mau kotak ya ini diklik dulu, klik sini dan klik sini. Ukurannya masih istilahnya masih ngawur dulu ya, jadi pokoknya bentuknya dulu, ini bentuknya kotak ya kotak. Baru setelah itu memberi ukuran di sini pakai general dimension. Saya klik ini, klik, dekatkan ke sini, klik sini, sini. Ini tadi berapa? Ini 35, itu otomatis. Kalau mau mengubah ya diklik di angkanya, langsung klik di angkanya. Nah, ini mau diubah berapa? Di situ berapa? 100 ya. Saya masukkan 100. 100. Nah, 100 masuk. Itu otomatis panjangnya akan berubah 100. Ya, beda dengan AutoCAD. Kalau AutoCAD itu kan harus dimasukkan dulu, nanti ukurannya juga harus memberi ukuran ya, dimensionnya. Nah, ini beda. Kalau ini lebih praktis ya. Kemudian yang ini adalah saya klik di sini, kemudian tarik ke bawah. 63, ini kita harus membuat 200. Jadi diklik di angkanya, masukkan 200. Otomatis akan membesar. Terus zoom itu pakai scroll, sama persis dengan AutoCAD ya. Scroll ini. Ini zoom. Terus untuk menggeser itu scrollnya ini saudara pencet kemudian digeser-geser, pencet geser-geser gini. Jelas ya, sama persis dengan AutoCAD. Terus setelah itu saudara membuat garis. Nah ini garis dari sini ke sini, garis. Saya membuat garis seperti ini, lain dari sini ya, kalau saudara dekatkan itu nanti akan otomatis pas ya, kecuali kalau gini ya, ini nanti gak akan pas. Tapi kalau dekatkan gini nanti otomatis dia nempel di garis itu.
Saya klik aja ngawur sini, terus ke sini juga diawur dulu, ke sini juga. Yang penting bendanya jadi dulu. Baru memberi ukuran. Ukurannya gimana? Ya ini sama. Ukurannya itu ini semua ya. Ini semua. Diklik ini general dimension. Terus kalau ini nanti gunakan aja ini titik ini, klik titik ini ya. Saya klik titik ini, dengan titik ini akan memberikan ukuran nanti. Kalau itu 28, padahal kita membutuhkan di situ berapa? 25 ya. Setelah klik aja di sini di angkanya, terus dimasukkan 25. Enter. Otomatis dia itu akan naik sendiri nih mas. Benda yang saudara buat tadi kan di agak bawah ya, akan naik sendiri 25 jaraknya. Terus yang kedua, sudut 135. Di sini juga sudutnya 135. Ya, di sini. Oh ya enggak. Itu 135. Saya menggunakan ini, Mas. General dimension ya, sudah aktif ini. Saya klik garis ini dengan, kalau garis ini saja itu nanti akan ukuran. Tapi kalau klik garis ini dan garis ini, otomatis dia sudut. Jadi sudah cerdas dia. Inventor sudah lebih cerdas ya. Jadi nggak usah memilih ikon yang tertentu. Ini ikon satu ini kita gunakan bisa untuk sudut, bisa untuk linear ya. Ini sudut, saya tinggal klik aja. Nah, untuk menggantinya ya saudara, angkanya ini diganti aja, klik diganti 135. Bentar. Otomatis dia akan bergerak sendiri ini, yang di sini menyesuaikan sudutnya. Baru setelah itu di apa mas? Di trim. Trim persis di AutoCAD ini. Trimnya klik trim, kemudian langsung dekatkan bendanya, itu langsung putus-putus bendanya. Sudah membaca sendiri dia. Saya klik aja langsung sehingga putus. Ini juga klik langsung, ini klik langsung, sudah hilang. Ya, jelas ya. Jadi cukup mudah untuk Anda untuk membuat ini. Sangat simpel sebenarnya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Saya lanjut ya. Oke. Untuk kemudian ini kan masih benda 2 dimensi, kita buat ke 3 dimensi. Caranya adalah ini, dengan return ya. Ikon return ini penting untuk perubahan dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Mungkin saya tulis saja di papan. Untuk 2 dimensi ke 3 dimensi itu menggunakan ikon return. Kemudian untuk tampilan 2D ke 3D itu menggunakan nanti ikon ini, klik kanan dulu, isometry view. Jadi saudara memilih isometry view ini untuk tampilan 3 dimensinya ya. Oke, saya lakukan di sini ya. Jadi ikon ini return, saya klik aja, return, klik. Ya, nanti otomatis di sini menjadi 3 dimensi. Walaupun ini kok sama yang saudara lihat ini ada extrude, ini ada revolve, ada hole. Sedangkan yang 2 dimensi tadi kan ini di sini kan tadi line, kemudian ada rectangle, ada circle ya tadi ya. Ini kalau sudah di return, ininya berubah semua. Ini untuk membuat benda-benda 3 dimensi. Ya. Kemudian untuk tampilan yang seperti ini kan masih 2 dimensi nih. 2 dimensi. Untuk ke 3 dimensi itu isometry view. Jadi klik kanan dulu di sini, terserah di mana ya. Klik kanan. Pokoknya di bidang gambar ini klik kanan.
ada isometri view ini. Saya klik, otomatis 3 dimensi. Ini belum ada ketebalan sehingga tidak akan kelihatan ya. Kan baru sketch 2 dimensi tadi. Kalaupun dilihat secara 3 dimensi ya tetap aja seperti itu. Nah, tinggal ini memberi ketebalan. Nah, di sini diberi ketebalan sebesar 20 ini ya. 20. Maka saya buat di sini ketebalan dengan extrude. Perintah extrude saya klik. Nah, otomatis di sini saudara lihat ini preview untuk ketebalannya sudah ada. Ya. Ini untuk 10 sekian ini. Nah, ini yang kita pakai adalah 20. Kita ganti ini 20. Ya. Kemudian ini arah, Mas. 3 ini arah. Ini ke atas ya. Ini kebalikannya ke bawah. Kalau ini setengah ke bawah, ada yang ke bawah dan setengah ke atas. Ini. Ya, jadi ketebalan 20 itu berarti 10 ke bawah, 10 ke atas. Nah, kita pakai aja biasa yang ini aja ke atas. Saya oke. Nah, ini bendanya. Otomatis seperti itu. Kemudian untuk melihat dengan rotate ini. Di benda ini bisa diputar-putar. Ya, mau dilihat dari belakang juga bisa seperti ini. Dari depan, dari belakang ya. Oke ya, seperti itu. Escape aja kalau udah. Isometri view itu untuk pandangan yang ya standar ya, seperti ini. Langkah berikutnya, kalau saudara lihat di sini, itu adalah ini membuat kotak di bidang ini nanti di bidang pojok sini. Kemudian dia diekstrud sehingga diekstrud ke belakang sehingga dia legok gitu ya istilahnya ya, berkurang. Ini dengan cut nanti. Ya extrude tapi nanti ada dengan cut. Oke, kita coba ya. Caranya adalah saudara harus membuat sketch dulu di permukaan ini. Di permukaan ini. Caranya sketch dulu pakai ini. Jadi untuk tampilan saya tulis di papan aja, ini untuk 3 dimensi ke 2 dimensi itu saudara harus menggunakan sketch tadi. Sketch plus nanti pilih bidang ya. Kemudian nanti untuk tampilannya 2D nya itu saudara menggunakan perintah ini look at plus pilih bidang nanti ya. Pilih bidang yang mau ditampilkan di mana. Ini sketch dan look at, ada 2 perintah itu. Caranya adalah ya saya demokan ya. Sketch ini, perintah sketch itu ini Mas. Nah, sketch saya klik. Baru nanti ada perintah sketch plus pilih bidang. Pilih bidang itu bidang mana yang mau buat sketchnya. Tentu saja di sini ya sesuai dengan di helpnya ini kita menggunakan yang di sini. Ya, saya klik di sini bidangnya. Jadi sketch, klik sketch langsung klik di sini. Otomatis akan seperti ada jaring-jaring itu berarti dia 2 dimensi. Ya, seperti jaring-jaring ini. Baru kemudian untuk ini kan masih pandangan 3 dimensi ya. Supaya nanti 3 dimensi pandangannya 2 dimensi dan di permukaan ini, maka kita menggunakan ini perintah yang kedua tampilan 2 dimensi itu look at plus pilih bidang. Maka look at ini saya klik, pilih bidang ya yang tadi bidang tadi. Ini kan ada otomatis memerah itu ya. Kalau didekatkan di sini memerah itu kotaknya, saya klik. Nah ini jadi permukaan ini yang nanti aktif ya. Kita akan membuat kotak di sini tadi ya, kotak dengan ukurannya ada enggak ya. Di sini enggak ada ukurannya tapi ya
Kita coba memberi ukuran nanti. Oke, membuat kotak ya. Kotak dulu, rectangle, klik. Saya klik di tempat ya, masih ngawur dulu ya gitu ya. Yang penting klik pertama itu menyentuh garis ini supaya nanti mudah. Baru kita memberi ukuran ya. Misalnya ukurannya general dimensi ini. Di sini ukurannya adalah misalnya 40 saja. 40 kita pakai. Karena di sini tadi nggak ada ukuran ya, kita yang ini 10 sudah pas. Hanya kalau saudara lihat ini itu tidak pas tengah, Mas. Ini itu tidak pas tengah. Atau ini saya coba 50 saja ya, 50 saja. Biar kelihatan. Nah, ini. Biar kelihatan. Ini enggak pas tengah. Harus kita tengahkan dulu. Kita tengahkan. Caranya adalah kita menggunakan ini yang disebut dengan constraint. Constraint. Constraint ini ada beberapa nanti. Yang kita pakai yang ini dulu. Constraint itu di bawahnya rotate ini ya, ikonnya ya. Ini ada bermacam-macam, perpendikular, paralel dan sebagainya. Nah, ini seperti di AutoCAD itu objek snap itu, Mas. Ya, objek snap itu. Nah, kalau di sini istilahnya constraint dan di ini ikon-ikonnya ini. Pokoknya di bawah rotate ini. Kita nanti memakai 3 ikon nanti. Ada 3 ikon. Yang pertama itu coincident, yang kedua itu vertikal, dan yang ketiga horizontal. Untuk kasus yang ini, gambar ini kita menggunakan ini coincident ini. Coincident di sini yang ini coincident ya. Apa coincident ini? Itu fungsinya ini. Jadi titik itu akan ini kan gambarnya ya, mungkin di ikonnya ini kurang jelas ya. Saya gambar di sini aja. Ikonnya itu kan seperti ini. Coincident ya. Ada gini. Jadi titik ini nanti kalau di coincident akan berhimpit atau akan satu titik dengan titik yang diaju. Ya, ini akan gerak, kemudian akan menempel di titik yang diaju. Saya coba ya. Saya coba praktekkan, tapi konsepnya itu. Saya klik coincident. Terus nanti yang titik mana yang kita mau geser itu adalah yang ini. Ini yang mau kita geser. Titik ini apa toh? Ini adalah midpoint atau titik tengah dari garis ini. Ini ke sini itu titik tengahnya ini, Mas. Ya, itu titik tengah itu. Saya klik di sini ya, klik di sini. Kemudian kita geser ke titik ini. Titik ini adalah midpoint atau pertengahan dari garis ini ke sini, ke pol di sini. Itu titik tengahnya di sini. Otomatis dia akan turun nanti. Jadi ini saya klik di sini. Klik di sini, klik. Otomatis dia akan turun dengan sendirinya. Dan dia tengah ini, sudah tengah. Ya, constraint-nya itu. Jadi kita yang gambar pertama ini menggunakan coincident. Terus kita lanjut ke ini. Kita ini kan pandangan 2 dimensi, mau kita extrude ini. Maka kembali menggunakan return lagi, Mas. Return untuk ke 3 dimensi. Ya, return, klik return, terus klik kanan isometry view. Nah, harus tahu ya ini. Jadi ini memang saya tulis supaya saudara hafal dengan ini ya, tahu persis dengan ini, karena ini proses ini selalu diulang-ulang dari 2 dimensi ke 3 dimensi, 3 dimensi ke 2 dimensi, gitu terus. Ya, menggambar itu seperti itu. Jadi ini harus menguasai betul. Ya. Oke, tinggal ini di extrude. Ini ya, extrude, saya klik extrude.
ini pilih bidang. Jadi ini profil, ini kan sudah ke select ya, sudah aktif. Nah, nggak aktif itu gini, warnanya sama dengan dasarnya ini. Kalau aktif ini sudah menyala gitu ya. Ini kita klik yang ini, profil sudah, kita klik yang ini, klik satu aja itu. Terus kita klik di ukurannya ini, otomatis dia memberikan previewnya. Kok previewnya ke depan ini ya? Nah, karena itu belum kita set di sini. 20 itu kita akan memakai 30 nanti. Kita tulis saja 30. 30 ke sana seperti ini. Tapi kita nanti menggunakan ini, Mas. Yang pertama itu join. Join itu berarti nanti kalau ini saya pakai langsung oke. Nanti ini ditambah dengan ini, maju seperti ini. Join itu digabung ya, ditambahkan. Tapi kita akan menggunakan yang kedua yaitu cut. Kalau saya cut itu akan ke dalam. Walaupun arahnya ini arah juga bisa, ini arah ini. Ya, arah seperti tadi. Tapi arahnya yang ini ya. Karena ke dalam, dan ini cut. Cut itu nanti memotong. Kalau saya oke, hasilnya seperti ini. Ya, memotong. Ini tadi sudah. Ada pertanyaan dulu. Yang pertama ini, gambar pertama. Jadi ini gambar dasar sekali. Saudara harus bisa menguasai terutama yang ini. Dari 2 dimensi ke 3 dimensi, 3 dimensi ke 2 dimensi. Tadi yang sudah saya terangkan. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut yang kedua ya, gambar kedua. Bisa dibuka di job sheet. Itu di atau di job. Oke, di job sheet nggak ada ya, mungkin nanti saya tuliskan di papan aja. Di job sheet itu yang ketiga nanti. Atau ini job sheet halaman 17 dulu, Mas. Halaman 17. Udah ya, halaman 17. Kita new aja dulu seperti tadi, pakai new. New ini untuk gambar baru karena satu komponen, satu part ini untuk satu file. Tidak boleh ini ada satu terus ada dua di sini, itu cedake wae lah gitu, nggak boleh ya. Ini kalau satu benda untuk satu file. Nah, kalau di assembly itu tinggal ini nanti dipanggil, gambar yang sudah jadi itu dipanggil apa, terus ada baut atau apa dipanggil lagi, tinggal artinya ngendi dhuwure apa sampingnya gitu, bisa nanti tergantung. Oke, new dulu, new file. Kita menggunakan matrice ya, pakai yang ini dulu, matrice. Karena kalau yang ini default ini nanti langsung ini itu inci nanti ya, satuannya inci. Kita pakai milimeter aja, pakai matrice standar. Oke. Oke, terus kita menggambar yang di situ. Ada kotak-kotak itu. Ini juga mudah menggambarnya. Saudara lihat itu ada kotak ya, saya buat cuman rektangle kotak-kotak ini. Ya, saya coba rotok ngapur aja dulu. Ini terus juga ini mulai lagi di sini nanti. Atau ini beri ukuran dulu boleh. Ukurannya adalah ini berapa? Ini 10 aja, Pak. 10 aja. Terus yang ini berapa? Tebalnya itu 12,5 dikurangi 7,5. 5 ya. Terus menggunakan rectangle lagi dari pojok sini ke sini. Tingginya 25 nanti ya. Oke, tinggal kita berikan ukuran. Ini adalah 25. Terus yang
satunya ini berapa? Ini sama ya, berarti sama 5 harusnya. Oke, 5. Terus kita menggunakan rectangle lagi. Nah, kita buat kotak ya, ngawur aja dulu. Sama. Nanti yang ini tinggal trim-trim aja ya. Tapi kita coba ini. Terus nanti di mirror, nanti ada mirrornya. Nah, ini jarak ini, Mas. Ini kita buat dulu. Ini berapa ini? Berarti itu 10 ya, Mas ya. Karena harusnya kan 20 itu, tapi kita bagi 2 karena nanti di mirror aja. Berarti ini 20 bagi 2, 10. Sorry. Gini, klik dulu baru 10. Yang ini tentu saja juga 5 harusnya. Oh, itu 4 itu. Itu 4, Mas. Sudah ya? Oke. Ini juga 4. Lebih tipis, di situ ada ukurannya kalau di situ. Kalau ini dan ini 5. 4. Terus kita buat aksesnya untuk apa? Ya, mungkin di sini ya. Klik di sini, pojok sini ke atas gitu aja. Aksesnya ini. Garis saja ini. Kalau sudah, ini kita potong-potong dulu dengan trim tadi. Ya. Kita trim, yang ini kita trim. Berarti ada yang, nah ini kalau nggak mau berarti ini, Mas. Ini diklik aja, escape ya. Ini berarti ini tersendiri. Saya klik aja terus di delete pakai di keyboard itu ada delete ya. Saya delete itu aja nanti hilang. Nggak mau. Oh, ini Mas ada 2. Yang ini harus di trim kalau yang ini kan panjang. Panjang ada pemotongnya, berarti ada trim. Trim, yang ini di trim. Oke. Terus yang ini kalau memanjang gitu kita potong, klik gitu. Ini ada yang pendek karena kan tumpuk tadi. Ada 2 kotak tumpuk ya. Ini yang pendek ini itu harus di delete manual. Escape dulu, baru ini saya klik delete manual pakai keyboard ini. Klik. Sudah. Baru setelah ini di apa, Mas? Di mirror ya. Mirror. Mirrornya pakai ini. Oke, pakai mirror, klik mirror. Nah, di sini ada pernyataan, ada suruh select dan mirror lainnya. Selectnya adalah ya ini, adalah kotak I aja boleh. Kotak I gini. Oh, ini nanti katut ya. Bentar. Mirror tadi mana mirror? Klik. Terus select objeknya, saudara kotak I dulu ini. Terus ininya di select manual aja, yang 3 ini. Oh, tengah ini nggak usah, nggak apa-apa ya, atau sudah terlanjur nggak apa-apa. Yang penting ini. Kemudian mirror lain saya klik. Itu ini, oh berarti garis ini nggak dibuat pun bisa, Mas. Ya. Ini juga boleh ini. Saya klik gitu. Terus di apply dulu, apply, baru di done. Ya. Artinya garis ini tidak dibuat tadi boleh. Ya. Tidak usah dibuat karena kita mewakili ini ada garis ya. Garis ini yang dipakai untuk mirror lain. Jadi garis cerminnya, garis mirrornya itu yang garis ini. Oke, ini saya hapus saja, delete. Ini dihapus juga boleh ya, enggak juga nggak apa-apa. Kalau di sini dihapus boleh, enggak juga nggak apa-apa. Oke, ini sudah jadi bendanya, tinggal tadi mengikuti prosedur untuk ke 3 dimensi. Return, klik kanan isometric view, terus extrude ya, kita pakai extrude. Yang ini, benda ini yang extrude 1 dan 2. Mengapa kok ini terpisah? Karena di sini bidang tertutupnya ada 2. Yang ini kan tertutup ke sini, dan ini yang ini ketutup sini. Terus tingginya adalah, sebentar, tingginya berapa, Mas itu? Ada enggak?
sebentar, itu nggak ada tingginya ya. Sebentar, di sini aja. Di sini ada kok. Nah ini, sini juga ada. Berapa mas tingginya? 30 ya. Oke, 30 ya. Ini kita masukkan 30. Oke. Nah ini sudah. Oke, tadi ada sedikit kesalahan pada sketnya. Nah sekarang cara mengedit sket. Jadi ini sudah bentuk jadi ya mas ya. Tapi tadi ada kesalahan di sebelum diekstrusi itu ini. Di sini mas. Ini kan harus ada ukurannya ini. Jarak dari sini ke sini itu 7,5. Tadi belum saya ukur tadi. Tadi asal jadi gitu ya tadi ya. Nah ini ada kesalahan. Gimana cara memperbaikinya? Di sini ada caranya untuk ngedit. Nah ini di bawah sini. Ini untuk ngedit ya. Jadi ini ekstrusi itu yang saudara lakukan tadi, ekstrusi ke atas. Ini bisa diganti. Kalau ekstrusinya tadi 30 salah ya. Mungkin 20 gitu, klik kanan, edit feature. Itu untuk mengedit feature. Ini kan 30 ya. Ini bisa diubah ke 20 gitu bisa kalau mau saudara. Tapi tadi sudah betul, jadi nggak usah diubah. Sekarang kita mengubah yang salah itu di sini. Ini tadi ekstrusi, terus ini ada plus ya depannya. Ini plusnya saya klik. Nah ini sketnya, sketnya yang salah tadi. Sketnya harus diberi ukuran tadi. Ya, ini mas, 7,5-nya ini tadi belum ada parameternya, belum kita masukkan. Ini sket ini, klik kanan, edit sket. Ya, edit sket. Otomatis akan kembali ke sket tadi. Ya, jadi ikon-ikon di sini itu digunakan untuk editing. Ya, artinya edit ya kalau ada kesalahan tadi bisa dibenahi dari sini. Kalau AutoCAD nggak bisa seperti ini, itu bedanya. Nah ini kita benahi di sini. Ukuran dari sini ke sini adalah atau ini ya, ini ke sini 12,5. Kita beri general dimension atau ini look at dulu ya, look at. Ya garis ini aja udah ini. Terus ukuran ini garis ini dengan garis ini itu adalah ini baru 11 ya. Harusnya berapa? 12 12,5 ya, titik 5. Itu 12,5. Terus yang ini 25. Sudah gitu. Ini sudah otomatis akan naik. Nah, ini sudah 12,5 ini. Tadi 11 ke sini nih. Sekarang sudah naik. Nah, kalau sudah langsung di return. Return otomatis dia sudah kembali ke 3 dimensinya. Ini sudah naik ini mas, ukuran kesininya itu sudah naik. Ya memang tidak begitu kelihatan tapi salah yang tadi, gambar yang tadi salah. Membetulkannya di sini. Jelas ya? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke. Saya lanjutkan untuk ngedit di sini. Sorry, untuk menggambar di sini. Sama seperti di gambar yang pertama, kita menggunakan sketch permukaan sini. Baru look at permukaan ini. Nah, permukaan ini baru kita buat garis-garis line seperti tadi. Terus di sini 7,5 ya, kita pepetkan aja garis ini. Klik dari sini ke sini, dilebihkan aja ya ini. Terus enter dulu. Garis lagi dari sini ke sini, dilebihkan aja pokoknya. Terus ini kita buat ukurannya, general dimension ya. Titik ini kita kan bisa menggunakan titik tadi ya. Titik ini ke sini adalah berapa? 7,5, 7,5. Bentar. Di sini juga titik ini ke titik ini 7,5.
Terus sudutnya itu tinggal klik ini, garis ini dengan garis ini. Berapa itu? 30. Ini juga sudutnya ini dan ini. Nah, setelah itu ini harus di trim dulu. Harus di trim dulu. Saya pakai trim. Ini yang ini kelebihannya ini kan tadi memang saya lebihkan ya. Terus ini di trim dulu supaya ini pas di sini. Oke, kalau sudah ini itu masih ada ini sebenarnya garis ukuran ya. Ukuran untuk sudutnya ini 30 derajat ini. Sudah. Kita kembali ke 3 dimensi. Ini kan tadi 2 dimensi ya. 3 dimensinya return, klik kanan, isometry view. Gini, return, isometry view. Baru ini di extrude ke sana. Extrude-nya gimana caranya? Oh, ini kita membuat lingkaran sekalian ya, Mas ya. Itu ada lingkarannya. Caranya gimana? Ya ini kita cari di sini. Yang tadi sket. Nah, ini aku langsung memerah itu, Mas. Langsung memerah itu. Ukurannya kalau di sini gini kan enggak, gini kan warnanya hijau ya, hijau sama biru itu. Kalau didekatkan sini memerah. Berarti itu adalah di sketch 2 ini. Klik kanan, edit sketch. Terus look at. Jadi edit sketch adalah mengedit sketch yang tadi ya, yang barusan kita buat. Look at yang di sini. Waduh. Look at di bidang ini. Nah. Kita buat lingkarannya sekalian, Mas. Circle, tapi titik pusatnya di mana? Day hour dulu ya. Baru memberi ukuran sekarang. General dimension titik pusat ini ke atas berapa? Oh, ke sini dulu. Ke sini adalah berapa ini? 15 ya, pas. Terus titik pusat ini ke atas berapa? Ada enggak ya? Enggak ada ya. Ya gawe 7,5 ya, Mas. 7,5. 7,5 saja. Aduh, sorry. Diklik dulu 7,5. Enter. Terus diameternya ini saya klik, diameternya berapa? 6,5. Ya. Oh. Ya, gini ya. Terus return dulu, return. Klik kanan isometric view. Nah, ini sudah fotonya. Tinggal ini extrude ke sana, sudah jadi nanti. Extrude ya, saya klik extrude. Klik ini. Klik ini, pojokan ini dan klik yang lingkaran ini. Terus extrude-nya ke ini yang cut ya, karena untuk melubangi dan mengiris, mengurangi itu pakai cut ini. Pakai cut ini kalau saya lihat di sana arahnya. Ini diturai aja, Mas, daripada nanti enggak mungkin 50 atau berapa biar lebih panjang ya. Ya lebih panjang ya. Sekarang di oke. Sudah jadi. Dan lihat seperti ini. Ya. Jelas ya? Oke, 2 itu nanti yang satu nanti ada satu soal lagi, saudara, dari kreativitas Anda nanti. Dari 2 contoh ini nanti saudara satu lagi yang ada di job sheet nanti. Ya. Dari 2 ini ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, mungkin bisa langsung praktek ya. Di pertemuan pertama ini 2 itu yang kita bahas dulu.